Teman-teman, ketika kamu berkeinginan melanjutkan studi di dunia kesehatan, mungkin hal yang terlintas dalam pikiran kalian adalah menjadi dokter, perawat, bidan, ataupun apoteker. Karena profesi-profesi tersebut yang paling sering kita temui ketika berkunjung ke rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Membawa pepaya ke rumah Pak Jalu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Teman-teman, ketika kamu berkeinginan melanjutkan studi di dunia kesehatan, mungkin hal yang terlintas dalam pikiran kalian adalah menjadi dokter, perawat, bidan, ataupun apoteker. Karena profesi-profesi tersebut yang paling sering kita temui ketika berkunjung ke rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik. Tapi tahukah kamu, ternyata di dunia kesehatan, selain profesi-profesi tersebut, ternyata ada profesi lain yang prospek kerjanya menjanjikan. Mau tahu profesinya apa? Yuk, simak penjelasan video berikut ini. Di bidang kesehatan, terdapat ilmu yang mempelajari tentang kesehatan masyarakat. Di perguruan tinggi, kalian bisa memperdalam ilmu tersebut melalui program studi kesehatan masyarakat. Apa sih kesehatan masyarakat itu? Ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu tentang peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat dengan cara melakukan pengorganisasian di masyarakat. Di program studi ini, selain mempelajari ilmu medis, juga akan mempelajari ilmu sosial. Apa perbedaan antara kedokteran dan kesehatan masyarakat? Dilihat dari segi pendekatannya, kedokteran pendekatannya adalah orang per orang, sedangkan kesehatan masyarakat pendekatannya adalah masyarakat. Selain itu, terdapat 4 sektor dalam dunia kesehatan, yaitu sektor preventif atau pencegahan, sektor kuratif atau pengobatan, sektor rehabilitatif atau pemulihan, dan sektor promotif atau peningkatan. Nah, di kesehatan masyarakat, kalian akan memperdalam keilmuan tentang sektor preventif dan sektor promotif. Sedangkan kedokteran, kalian akan memperdalam keilmuan tentang sektor kuratif. Ada beberapa alasan mengapa kamu harus memilih program studi kesehatan masyarakat. Alasan yang pertama, ahli kesehatan masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat agar masyarakat yang sehat tidak menjadi sakit dan berupaya agar masyarakat yang sehat dapat tetap terjaga kesehatannya. Alasan yang kedua, dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, keahlian dari seorang ahli kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dan berperan besar dalam mencegah persebaran, menginvestigasi wabah, melacak persebaran atau tracing, menurunkan angka kasus COVID-19, serta menanggulangi pandemi agar segera berakhir. Alasan yang ketiga, sebagai ahli kesehatan masyarakat, kalian akan menjadi garda terdepan dalam mengedukasi kesehatan di masyarakat. Alasan yang keempat, prospek kerja bagi ahli kesehatan masyarakat sangat luas, beragam, dan menjanjikan. Bagi kamu yang tertarik dengan program studi kesehatan masyarakat, ada banyak pilihan profesi bagi lulusan kesehatan masyarakat. Di antaranya,
sebagai administrator layanan kesehatan. Tugas utama administrator layanan kesehatan adalah memastikan layanan kesehatan yang disediakan oleh tenaga medis dan petugas sudah efektif dan berkualitas. Menjadi bagian promosi kesehatan. Menjadi bagian promosi kesehatan, tugasnya mempromosikan program kesehatan, penyuluhan kesehatan, sosialisasi mengenai kesehatan melalui berbagai macam media, dan lain-lain. Intinya, sebagai petugas promosi kesehatan, ditugaskan untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. Menjadi ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebagai ahli K3, tugasnya adalah untuk mendesain sistem dan prosedur agar pekerja terhindar dari penyakit ataupun kejadian bencana selama bekerja. Ahli K3 juga akan mengevaluasi kebijakan dan program keselamatan, mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi, serta menginvestigasi insiden yang terjadi. Menjadi ahli gizi kesehatan masyarakat. Sebagai ahli gizi kesehatan masyarakat, kalian bisa bekerja di rumah sakit, industri hotel, atau di perusahaan bidang food and beverage. Kamu akan bergabung dengan tim manajemen kualitas atau quality control yang ada di perusahaan untuk memastikan sajian gizi yang ada dalam setiap produk makanan memenuhi standar. Menjadi peneliti kesehatan. Sebagai peneliti kesehatan, kalian akan melakukan penelitian dalam bidang kesehatan. Menjadi manajer layanan medis dan kesehatan. Sebagai manajer layanan medis dan kesehatan, kalian akan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi penyediaan jasa perawatan klinis dan kesehatan masyarakat di rumah sakit, klinik, lembaga kesehatan masyarakat, dan organisasi sejenis. Menjadi biostatistician. Sebagai biostatistician, lingkup kerja kalian nantinya akan berkaitan dengan desain cara mengumpulkan data lapangan, lalu menganalisanya untuk kegiatan pengembangan di bidang kesehatan. Menjadi epidemiologis. Sebagai ahli epidemiologi, kalian akan menganalisa penyebab penyakit atau masalah kesehatan masyarakat lainnya agar tidak menyebar dan berulang. Analisa ini sangat berguna untuk meminimalisir resiko atas keadaan dunia kesehatan masyarakat. Menjadi ahli kesehatan lingkungan. Sebagai ahli kesehatan lingkungan, kalian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat. Selain itu, kalian juga akan menangani penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan seperti demam berdarah, malaria, dan lain-lain. Bagi kalian yang tertarik dengan program studi kesehatan masyarakat, berikut daftar perguruan tinggi negeri dengan program studi kesehatan masyarakat terakreditasi A. Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang. Demikian petualangan Omar Rahil dalam menjelajah program studi kesehatan masyarakat. Semoga bisa membantu
dan memberikan informasi bagi kalian dalam memilih program studi di perguruan tinggi. Ikuti terus petualangan Omah Rahil di program studi selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Salam Omah Rahil, mari melukis masa depan.